Rempong ya guys. Iya. Duduk di, yuk duduk dulu yuk. Nah, sepi, rame. Sini yuk. Kok Jaden mau main mobil-mobilan nggak Jaden? Anak ganteng, anak ganteng, anak ganteng, anak ganteng. Bobo dia. Udah lama ya kita nggak sih? Iya udah lama, dulu kan kita nginep sini. Seminggu. Oke, sekarang waktunya Jaden nimbang. Yeay. Boleh. 1, 2. Tanda tangan sama nama di bawah tanda tangan. Terus Satu lagi di sini. Sama namanya. gimana? Nama ibu dia. Oke. Timbang ya? Ya. Senyum dia. Senyum dia. Senyum. Kepalanya sebelah sini. Topinya boleh dilepas dulu ya, Ma. Maaf. Ya. Kita lihat berat timbangannya. Dikurangi 100 ya untuk baju dan pampersnya, jadinya 4775. 4,7 kilo guys. Aku tinggi, Anti. Jaden berapa ya? Boleh bantu pegang kepalanya, Mah? Oke. Gini. Ya, bentok ya. Mm-mm. Oke. Aku pinjam kakinya. Kaki Jaden pinjam boleh. Tante suster boleh pinjam. Merosot ya, Mah, boleh dinaikin lagi. Ya. Udah. Tahan ya, Mah. Ya. Udah mentok ya. Udah ya, mentok ya. Udah. 57. Wah, 57 cm. Naik berapa centi nih? Dari 48 ke 57. Berarti berapa tuh? 12 cm naik ya? 9. Wah, kamu nunggu sayang. Sekarang suhunya. Sebentar. 37,1 normal ya. Enggak. Ya, halo Om Dokter. Bu, keren Bu. Iya ya. Naik ya. Amin ya. Ya alhamdulillah berarti PR-nya Ada Oma. udah bagus. Hmm. Good. Kemarin ketemu saya terakhir itu di usia 12 hari, nah BB-nya menyerosot jauh gitu. Nah itu jadi masalah, makanya kan kemarin ASI-nya cuma minta dikencangin aja, dirutinkan aja per 2 jam sekali. Nah alhamdulillah sekarang di usia dia 2 bulan, memang kalau ditanya ideal itu anak dari usia 0 ke 2 bulan itu nambah 2 kiloan. Kan kalau lahir 29 targetnya kan jadi 4,9 nih. Ya sekarang jadi 4,7, masih kurang dikit, it's okay. Targetnya nambah 3 kilo 3 bulan. Jadi kalau kemarin 29 ya berarti sekarang 47, baru nambah 1,8. Berarti kalau bisa ntar di bulan depan dari 2 ke 3 nambah 1,2, betul. Jadi 5,9 kilo targetnya. Dan nambah tinggi badan itu nambah kalau bisa sekitar 8 sentian dalam waktu 2 bulan. Kemarin kamu 48 tambah 8 sekitar 56, sekarang udah 57. 9 cm ya. 9 cm. Ya bagus, dikasih Bagus dong, jempol. bagus dong. Yeay, tepuk tangan semua. Jadi artinya yang PR kemarin bagus, sudah dibereskan, lanjutkan. Oke, jadi sekarang pakai ASI, pakai tambah formula. Pakai ASI. Iya. Iya. Ya, asal ASInya rutin, kemudian misalnya kalau ibunya capek, ibunya kerja segala macam, boleh tambah formula, nggak ada masalah. Oke, yang paling penting outcome-nya kenaikan berat badannya sudah tercapai. Yeay. Aku udah Good. gemuk. Nah, 2 bulan saat ini, jadi selain nambah BB, TB, dan lingkar kepala, anak juga wajib sudah bisa yang namanya berkembang. Kembang itu anaknya udah bisa apa? Jadi 2 bulan tuh sekarang anak sudah mulai bisa melihat. Paling gampang anaknya akan berbalas namanya senyum. Udah mulai belum? Senyum udah. Nah, betul. Jadi kalau nih omanya negorin nih anak nih ya, dia akan senyum. Kenapa? Karena sekarang dia sudah bisa melihat dengan jelas. Tuh, Oh, ya. sekarang udah bisa?
Iya, makanya nih dia senyum. Cerita. Nah, jadi dia senyum itu tandanya saya sudah bisa melihat objek dengan jelas. Ya makanya kalau Oma bolak-balik ngajak ngobrol nanti dia kan senyum. Itu wajar usia 2 bulan. Nanti akan makin sering. Yang kedua dia bisa follow objek. Jadi kalau punya mainan ya ngikutin tuh. Sebelah kanan ngikut, yang sebelah kiri dia ngikut. Udah bisa. Itu udah koala. Yes, usia 2 bulan dan sekarang lagi fase dia namanya kuing, ngoceh. Aw. Iya, ngoceh. Nah, itu kuing tuh. Ntar akan makin sering gitu. Jadi di usia 2 sampai 6 bulan ada fase namanya kuing, ngoceh. Ngoceh itu artinya cuma huruf ya, huruf vokal to awe. Aweo, nah kayak gitu. Nah, ntar usia 6 bulan ke 12 bulan ada fase namanya bubbling, ada konsonannya ta, na. Terus usia 6 bulan ke atas. Jadi kalau udah bisa kuing, udah aman. Sama anak sudah mulai bisa kalau di tummy time, jadi ditungkerpin, gitu ngangkat kepala nih. Udah bisa. Nah, betul. Sudah sekitar 45 sampai 60 derajat. Itu udah bagus dan bahkan bisa sampai 90 derajat itu lebih bagus lagi gitu. Dan lihat tangannya yang kemarin sering genggam, sekarang sudah sering ngebuka. Nah, kalau si mamanya atau omanya ngasih jari atau kasih mainan gitu ya, Peter gitu dia kan bisa menggenggam. Iya. Dan genggamannya udah mulai kuat. Jadi kadang sulit nih untuk kita ambil, ada tahanan di situ. Itu juga udah bagus. Jadi artinya tumbuh dan kembangnya saat ini sudah sesuai. Amin. Artinya asupan yang diberikan sudah bagus. Yeay, aku sehat. Sip, jadi nggak ada PR ya. Good. Oh, ini kalau dia suka ngemut itu. Ya betul. Sekarang itu ya? lagi fase oral. Fase oral tuh dalam Sama artian. dimasukin. Iya betul. Jadi apa yang memang sekarang tuh dia zona nyamannya di sini. Jadi makanya begini itu yang wajar. Dan apakah kalau lagi begini kadang orang tua itu kan digini nih, jangan gini gitu. Sebenarnya caranya anak ini nih untuk cari zona nyaman. Jadi hal yang wajar kalau dia ngenyot seperti ini gitu. Dan yang kedua kalau emang dia kasih jari, kasih titer tadi ya, kasih mainan gitu, dia kan masukin. Gitu. Itu juga hal yang wajar. Nanti ada fase oral ya usia segini, jadi apapun yang dia pegang pasti kan masuk ke mulut. Itu juga wajar. Oh, bukan berarti dia lapar ya itu, ngemut-ngemut gitu. Oke. Lapar pasti dia menangis hebat sih biasanya per 2 jam sekali biasanya. Iya, nangis heboh. Ya. Oh, Nah. sekarang bisa nyusu berapa banyak? Ada 90 lebih, 20 Lebih. 150. Mantap. Udah bagus. Kebutuhan dia itu sekitar minimal 1 cc-an sampai 150 cc per pemberian. Nanti diatur aja gitu, mau 150 minimal segitu, dan nanti dia evaluasi kenaikan berat badan tiap bulan ya. Selama sampai berat badan bagus, insya Allah sudah aman. Oke. Good. Nah, terus kalau pipi ini beruntusan tuh kenapa? Oke, beruntusan itu kadang tadi ya kayak gini nih. Ya, kemarin saya sebenarnya bahas. Ada yang namanya pink pimples. Jadi kalau ibu baca di situ ada namanya pink pimples itu neonatal acne, jerawat pada bayi. Itu kondisi yang wajar. Ini kan sebenarnya common nih, gitu. Common gitu, dan akan hilang sendiri seiring tambahnya usia. Oke, jadi nggak ada masalah gitu. Yang jadi masalah adalah kalau emang ada kecurigaan alergi, namanya atopic dermatitis eksim kalau bahasa kita. Nah, kalau eksim itu biasanya bentukannya tuh kayak begini tuh, anaknya nggak enak tuh. Lihat ya, dia ruamnya luas. Tapi kepalanya kayak gini ya? Iya, tapi kan lihat ya, ini kan ruamnya luas tuh. Luas, dan merahnya meluas, kasar anaknya ini gitu. Termasuk nanti kan keluar tuh di tangan sama kakinya juga, biasa sih gitu. Ini kan aman-aman aja. Yang penting lo rutin aja. Karena dia ini apa? Aku kan ada alergi parah. Oke. Harusnya nurun nggak dia? Jawabannya belum tentu. Belum tentu ya? Iya. Jangan sampai sih ya. Belum tentu ibunya alergi, anaknya pasti alergi, belum tentu. Gitu. Tapi memang punya peluang besar, gitu anaknya alergi, gitu. Tapi ya tidak selamanya, maksudnya pasti akan menurun gitu nggak. Jadi kalau misal si kedua orang tua ada riwayat alergi gitu ya, nah si anak ini punya peluang sekitar 40-60%. Tapi kadang dengan manifestasi yang berbeda. Misalnya kalau mamanya asma, bapaknya hacim ini alergi, kadang anaknya bisa atopic dermatitis. Jadi dengan manifestasi yang berbeda gitu. Nah, itu masih bisa. Bisa dites alergi nggak kok segini? Kalau saya usul sih nggak usah. Iyalah anaknya gini loh. Jadi kapan harus dites alergi? Kalau ada indikasi. Indikasinya apa? Kalau dia merahnya bolak-balik nih, kalau hilang timbul sampai bengkak gitu ya. Yang jeleknya adalah BB-nya kagak naik. Nah, berarti ada gangguan penyerapan tuh. Nah, itu baru indikasi boleh dilakukan
pemeriksaan tadi tes alergi. Kalau nggak ada nggak usah. Demen banget buang-buang duit. Iya. Iya. Kalau Oh, ini merah-merah, aku kira alergi, bukan ya? belum tentu. Ya, yuk saya periksa sama ya. Kalau orang dulu saraf bayi. Nah, saraf betul. Ya saraf yang tadi, ini saraf tuh yang ini nih maksudnya nih. Iya. Jerawat bayi ini. Itu berhubungan sama hormon biasanya. Tahin itu aja berapa tadi? Nanti dia bersih sendiri. Ya, sejam yang lalu. Sejam yang lalu, udah sejam ya? Oke. Iya. Soalnya saya mau Abis masukin, nenen, saya abis mau nenen. masukin vaksin yang oral nanti. Yang ini. Ih, ada om dokter tuh, yang pertama kali keluarin kamu. Ya, sini ya. Jadi sekarang usia dia 2 bulan. 4 hari kita ketemu udah beres ya. Dapat sudah hepatitis B, dapat polio, dapat BCG, jadi udah lengkap semuanya. Oke, nah sekarang usia 2 bulan. Nah 2 bulan ini agak banyak nih, agak bererot nih gitu. Vaksinnya banyak ya? Nah itu dia, makanya saya jelasin. 2 bulan di sini saya akan masukin namanya rotavirus. Rotavirus ini nanti kita minumkan di oral untuk mencegah namanya diare. Oke, nanti dirutinkan kita masukin di usia 2, 4, dan 6 bulan. Oke, ini expired date-nya bulan 2 25. Oke, sama atasnya ada namanya PCV. PCV itu adalah pneumococcus conjugated vaccine untuk mencegah namanya pneumonia radang paru. Nah, ini diberikan nanti di usia 2, 4, 6. Ini expired date-nya masih bulan Juni 25. Oke. Nah, satu lagi kita masukin namanya Infanrix Hexa, di mana ada namanya HIB. HIB itu adalah Haemophilus influenza type B. Ada di sini, ada DTP, ada difterinya, ada tetanusnya sampai pertusisnya, ada polio juga, ada hepatitis B juga. Jadi total ada 4 item ini dalam satu tempat. Oke, jadi ini bulan 8/25. Iya. Oke. Ini demam ya katanya kok? Gini, yang namanya pemberian vaksinasi pada dasarnya akan punya potensi untuk demam. Pada ya walaupun yang kita sebut ini yang kalau disebut DPT nggak bikin demam, tapi tetap punya peluang. Tapi demamnya biasanya kita 24 jam aja. Jadi kalau ada tempa di rumah dirutinkan aja kalau emang ada demam di rumah. Kalau suhunya di atas 38 ya. Ini expired date-nya masih bulan 8/25 ya. Kita bikin ini. Kalau dulu kan sejam 2 jam sekali. Nah, betul. Apa kali dulu ya? Betul, karena demand-nya makin banyak. Kebutuhan dia makin banyak. Maaf ya. Nah, jadi kalau nanti ini kan saya masukin oral nih. Nah, ini namanya si Rotapek. Nah, nanti kalau emang in case dia ada demam, nanti masukin si tempranya. Jadi kalau masukin obat, kan kalau dulu kan maaf. Kalau dulu kan kita kenalin obat kan kalau orang dulu biasanya direjeng ya, tuh dipegangin tekuk ujungnya, anaknya jadi trauma. Nah makanya kalau mau masukin obat, masukinnya pelan-pelan sebelah kanan sebelah kiri dulu. Wih enak ya. Mini apa Sip, itu? udah habis tuh. Bingung ya, Buat- biasanya minum cucunya apa ini? Iya, Katanya. ini Apa? maaf ya. Sirup. Oke, sip. Pintar jadi mangga nangis. Udah selesai nah, udah nah. Ini kemungkinan panas ada ya? Tetap punya peluang demam. Nah, makanya saya siapin si tempranya, nanti bisa dirutinkan kalau in case dia ada demam. Kalau nggak demam nggak usah. Terus ini kan abis divaksin nih, Nah. nggak boleh dibawa kemana-mana tuh kan? Kalau bisa, ya sebenarnya nggak ada masalah, tapi kalau bisa di rumah aja. Berapa lama tuh? Mau kemana sih? Enggak, kalau kamu mau apa kan mendingan jangan dulu ya. Iya, kalau bisa mendingan di rumah aja deh. Tapi sebenarnya kenapa-napa kan, Dok? Enggak, yang ke mall mamanya aja, yang ke mall mamanya aja bilangin ya. Kan rentan kan kalau habis divaksin biasanya. Kalau saya usul jadi rumah aja ya. Aku? Oh, terus Kalau nyuci saya beda Dok, ngomongnya tuh kalau saya usul berarti boleh katanya. Ya kan saya cuma kasih saran. Dok, kalau ini pakai minyak kelapa aja nggak apa-apa ya? Boleh. Sisi Kelapa gitu. Yang utamanya tadi sih yang ini kan agak kasar nih. Iya. Lotion. Beda sama si badannya sama si lengan kakinya. Jadi kalau bisa itu rutin aja lotion itu. Lotion apa tuh di rumah pakai? Mustara. Ya rutin kan, termasuk di ininya. Soalnya kadang orang tua sih memasukin di bagian badan doang gitu. Mukanya enggak ada, kalau bisa dirutinkan. Loh. Abu. Oke, udah ya. Jadi sampai jumpa Bulan depan. Oke, thank you Om Dokter. Oke, semangat menyusui, semangat mengasihi. Keren ibunya, sip. Oke, asik. Keren. Makasih. Udah apresiasi bagus. Terima kasih, Dok. Udah ini udah beres. Sehat-sehat ya Bang Ya. ya. Ada pantangan nggak abis ini? Nggak ada pantangan. Ya pantangannya. Bikin aja pokoknya kayak biasa. Oke. Ya, Gendong sorry aja. ya. Oke. Oke, makasih ya. Sehat selalu, sampai jumpa. Makasih, Dok.